Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa sahbihi rafi'ina qawaidaddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'du. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji satu permasalahan yang dari waktu ke waktu menjadi perbincangan hangat. Bukan hanya sekarang-sekarang atau tahun-tahun belakangan ini, dari dulu. Hal tersebut terkait dengan yang pertama adalah tentang sedekah, infak dan turunannya secara umum. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan keajaibannya yang sering sekarang disebut sebagai miracle, katanya gitu kan. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita di kesempatan kali ini adalah keajaiban sedekah, infak dan donasi. Sudah banyak karya mungil yang ditulis oleh para ulama. Nah, di antaranya yang sempat menjadi topik hangat sudah terjemahkan dalam banyak bahasa termasuk bahasa Indonesia. Bahkan ada yang menerjemahkannya dengan bahasa yang sangat bombastis, terapi dengan sedekah. Buku tersebut ditulis oleh Khalid bin Sulaiman Ar-Rib'i, dan di kesempatan kali ini saya hanya akan menukilkannya. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku mungil karya Khalid bin Sulaiman Ar-Rib'i tersebut, keajaiban sedekah yang pertama tentu kita pasti bisa menelusurinya dari Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak sekali, yang sahih sudah pasti gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah dari komentar, ungkapan ataupun interpretasi dari para ulama. Kita nanti akan nukilkan dua. Yang pertama dari ulama klasik, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimullah, dan yang kedua dari ulama kontemporer tapi sudah meninggal dunia, dari Syekh Atiyah Muhammad Salim. Kemudian di buku ini ada yang keempat, yaitu kisah. Nah, orang-orang zaman sekarang biasanya lebih terfokus kepada kisah, keajaiban sedekah atau keajaiban ibadah-ibadah lainnya. Biasanya fokusnya adalah kisah. Kisah pun dibagi dua di buku ini, kebetulan juga sama, yaitu kisah al-mutaqaddimin, orang-orang terdahulu pada masa klasik. Kemudian juga orang-orang yang sekarang mutaakhirin pada masa kontemporer. Nah, kita saat ini kebanyakan adalah terlalu terpaku keajaiban suatu ibadah tertentu, kisah kontemporer. Dua hal yang terakhir tidak akan kita singgung insyaallah di kesempatan kali ini. Oleh karena itu kita akan coba menelisik keajaiban sedekah tersebut dari Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian komentar para ulama. Dari ayat, saya yakin sudah banyak yang familiar, tinggal bagaimana meresapkan ayat-ayat yang familiar tersebut menjadi hidayah di dalam relung-relung hati kita, di dalam urat syaraf persendian kita, bahkan dalam detak dan detik kehidupan kita. Mungkin ada sebagian ikhwan mengatakan ayat-ayat ini ayat-ayat Las MM. Boleh jadi seperti itu. Ayat-ayat IHC, ayat-ayat IPMI, dan lembaga-lembaga lain yang bergerak dalamnya. Tetapi ini ayat milik kita semua, seluruh kaum muslimin. Nah, di antaranya yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 100, Al-Baqarah ayat 245. Dan ayat ini semisal dengan ayat yang lainnya, yaitu surat Al-Hadid ayat 11. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan." Siapakah yang akan memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman kebajikan?
Keajaiban sedekah di sini adalah dianggap, dikategorikan sebagai pinjaman kebaikan bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, akan membalasnya dengan berkali-kali lipat. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari satu ayat sudah langsung kita mendapatkan dua keajaiban. Sedekah dikategorikan pinjaman kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua adalah akan diganti, akan diganjar, akan dibalas dengan kelipatan yang sangat banyak sekali. Kita bisa lihat ayat yang mirip atau ada kemiripan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-11 tadi. Di surat Al-Hadid ditambahkan keajaiban yang ketiga, walahu ajrun karim, dan dia akan mendapatkan ajr, ganjaran yang besar, ganjaran yang mulia tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 keajaiban yang bisa kita dapat dari 2 ayat. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lainnya, bahkan yang ayat ini sering kita lihat terpampang di proposal biasanya. Al-Aqsuji kayaknya ingat ini. Di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263, Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Misal, perumpamaan dan metafora bagi orang-orang yang berinfak dengan hartanya, harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ternyata permisalannya sangat indah sekali, bagaikan satu benih yang memunculkan buliran-buliran benih yang sangat banyak sekali. Kemudian Allah melanjutkan, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Memperkuat keajaiban dari 2 ayat sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakinya. Nah, ini ayat ini sangat terkenal, sama terkenalnya dengan ayat yang sering termaktub dalam undangan pernikahan. Mudah-mudahan keterkenalan tersebut menambah hidayah yang bisa kita dapatkan. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah surat Al-Baqarah juga ayat 274. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah." Orang-orang yang menginfakkan harta bendanya sepanjang malam dan siang hari, baik dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi, tiada seorang pun yang mengetahuinya kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan terang-terangan, maka dikatakan oleh Allah, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka pahalanya, pahala orang tersebut, pahala donatur, dermawan, sedekawan tersebut adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lalu ada keajaiban yang lain, yang keempat atau yang kelima, la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan ditimpa oleh kekhawatiran, kekalutan, kegalauan dan kegundahan, bahkan mereka tidak akan pernah bersedih hati. Dan 2 balasan ini dalam realitas kehidupan ini banyak terjadi. Walaupun boleh jadi terjadi, tetapi kita tidak bisa mendeteksinya. Tetapi banyak yang mengalami kejadian ini dan bisa mengetahuinya. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terakhir di kesempatan kali ini, masih banyak ayatnya, adalah surat At-Taghabun ayat 16 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum." Di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, fattaqullah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum
dengan optimal kemampuan yang kalian miliki. Wasma'u, dengarkan. Jadi mendengarkan, khususnya mendengarkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi dari ayat-ayatnya, itu adalah suatu kebajikan, suatu ibadah. Dengarkan. Wa'tiu, dan taatilah. Wa anfiqu, lantas berinfaklah kalian semuanya. Khairal li anfusikum, maka hal tersebut adalah hal yang sangat baik bagi diri kalian sendiri. Kemudian Allah melanjutkan, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Nah, keajaibannya yang bisa kita petik khususnya, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang mampu mengentaskan kebakhilan dalam dirinya, kepelitan dalam dirinya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dan bersedekah adalah manifestasi dari pengentasan kebakhilan dalam diri yang boleh jadi bersemayam atau sangat bersemayam dalam diri masing-masing kita. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, itu beberapa keajaiban, masih banyak lagi kalau kita telah ayat-ayat Al-Quran. Dari hadis hampir 3 kali lipat yang dinukil oleh Syekh Khalid Ibn Sulaiman Ar-Rima'i berkaitan dengan keajaiban sedekah. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya cukup panjang, dimulai dari at-tuhuru syatrul iman, bahwasanya bersuci lebih dari kebersihan, lebih dari menjaga kebersihan adalah separuh dari keimanan. Lantas ada kata-kata was-shadaqatu burhanun. Sedangkan sedekah, donasi, infak yang kita berikan, burhanun, merupakan bukti, merupakan manifestasi, merupakan testimoni. Testimoni bagi kita sendiri, bukti bagi kita sendiri, manifestasi bahwasanya kita bukan orang yang pelit. Ini hadis sangat terkenal sekali. Nah, mudah-mudahan keajaiban sedekah dalam hadis tersebut bisa kita rangkul dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kemudian hadis yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anfiq ya bena Adam, unfiq alaik." Bersedekahlah wahai anak cucu Adam, maka aku akan memberikan nafkah kepadamu. Jadi walaupun secara hitungan nominal atau kalkulasi, bahkan cash flow planning kita berkurang, tetapi dalam hitungan kualitas Allah jamin Allah akan ganti dengan memberikan nafkah atau sedekah kepadanya. Sedekah kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah tersebut dalam kehidupan yang diberikan Allah kepada kita bukan hanya dalam wujud harta benda, dalam wujud banyak hal. Dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana dan juga hal-hal yang lainnya, itu pun masuk dalam kategori anfiq alai. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah, kita juga insya Allah sudah familiar seringkali mendengar hadis tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan, ada 7 tipologi, ada 7 karakter yang memilikinya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terik dan panas menyengat, kita semua pasti butuh perlindungan, naungan. Kalau kita di dunia, paling minimal tempat berteduh, paling minimal adalah payung. Bukan hanya untuk hujan, kan payung juga untuk panas. Pada hari kiamat kelak, di akhirat tidak akan berlaku hal tersebut. Tidak akan bisa kita seenaknya mengambil naungan.
pada hari itu hanya Allah yang bisa memberikan naungan. Tetapi di hadis ini Allah katakan melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ada 7 golongan. Tetapi sekali lagi kata para ulama, ini bukanlah batasan atau pembatas, hanya 7 golongan, 7 tipologi saja. Tetapi di antara 7 golongan yang beruntung tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antaranya, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Di antaranya adalah seseorang yang bersedekah, seseorang yang berdonasi dengan satu bentuk donasi tertentu. Dia sembunyikan dari hadapan dan dari pandangan, dari informasi, dari berita orang lain. Tidak ada yang mengetahuinya. Seakan-akan seperti orang yang bersedekah dengan satu tangannya, tangan yang lainnya tidak mengetahui. Ini dikatakan dalam syarah hadis, upaya optimal dan maksimal agar tidak ada yang mengetahui infaknya. Kemudian hadis yang lainnya, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un naro." Dan sedekah mampu menghapuskan kesalahan. Ibaratnya ada perumpamaannya adalah seperti air yang mampu memadamkan api. Nah, itu keajaiban yang luar biasa, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ketika si jago merah mulai beraksi melahap satu bangunan misalnya. Bahkan si jago merah ini kemudian berubah menjadi si jago biru, karena konon api yang paling panas bukan yang merah sebenarnya, tapi yang biru. Semua orang panik. Dalam kepanikan tersebut Allah berikan solusinya, air. Salah satunya Masya Allah kalau di kita adalah air hujan. Seketika dengan datangnya air tersebut, api padam. Nah, perumpamaan dalam kehidupan kita yang sangat dekat, bukan hanya kehidupan biasa, dekat dengan kehidupan kita, ini ternyata oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diabstraksikan sebagai sedekah yang mampu memadamkan, yang mampu menghilangkan, yang mampu menghapus kesalahan. Luar biasa sekali. Jadi sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, karena Islam adalah fitro yang sesuai dengan kehidupan, maka kalau kita lihat, kita renungi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya adalah dekat dengan kehidupan kita, bukan sesuatu yang bersifat mengawang-awang. Tidak ada realitas wujudnya dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan keseharian kita. Ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang keajaiban, keunikan, jangan ngawur. Itu pun harus dilandasi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keajaiban tersebut, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keajaibannya, dan bagaimana pendapat para ulama. Bukan seperti sekarang ada anggapan bahwasanya ketika bersedekah itu bisa dihitung secara matematis dan otomatis. Anda bersedekah 1 rumah, pasti katanya paling minimal mendapatkan 2 rumah. Karena banyak hal yang akan Allah berlakukan pada hamba-hambanya, termasuk yang bersedekah ini. Tetapi keajaibannya telah banyak didapatkan dan direngkuh oleh orang-orang yang terdahulu atau oleh orang yang masih berada dalam kehidupan kita saat ini. Nah, itu diantaranya ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keajaiban, keunikan atau miracle dari sedekah tersebut. Kemudian bagaimana pandangan, komentar dan interpretasi para ulama terhadap keajaiban sedekah? Banyak sekali, khususnya saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan ikhwas sekalian, ada satu kitab yang sangat luar biasa dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah
yang berjudul Al-Wabilis Shayyib Minal Kalimit Thayyib. Hujan lebat, hujan rahmat dari kalimat yang baik. Itu luar biasa. Sudah beberapa penerbit menerjemahkannya. Nah, termasuk di dalamnya Ibnu Qayyim berbicara panjang lebar tentang keutamaan sedekah, infak, dan sodako serta donasi ini. Salah satunya yang dinukil kesempatan kali ini adalah qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, fa inna lis-sadaqati takthiran ajiban fi dafi anwa'il bala'i. Sesungguhnya sedekah, donasi memiliki pengaruh yang ajaib, pengaruh yang luar biasa bagi tertolak dan terhindarinya kita semua dari beragam jenis bala bencana, malapetaka. Jadi malapetaka yang tidak jadi menimpa kita, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam pernyataannya yang tadi dikemukakan, salah satunya adalah karena pengaruh sedekah yang ajaib. Yang ajaib itu boleh jadi kita sendiri tidak menduga-duganya, apalagi memikirkannya. Apa saja? Beliau melanjutkan, walau kanat min fajirin aw min zalimin bal min kafirin. Bahkan walaupun sedekah dan donasi tadi berasal dari 3 orang yang masa sih dapat keajaiban seperti itu. Ternyata Allah berlakukan pula bagi orang-orang seperti itu. Yang pertama adalah dari seorang yang fajir, seorang yang berlaku lacut dalam kehidupannya, seorang yang tidak beres, seorang yang kadang dikenal bobrok. Zalim, yang kedua dari orang yang zalim. Dan yang ketiga dari orang yang kafir sekalipun. Dari orang yang kafir sekalipun memiliki pengaruh dalam kehidupannya. Fa inna Allah Ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala'i. Pada 3 orang yang tadi, fajir, zalim, dan kafir, ketika mereka bersedekah, maka Allah akan hindarkan pada diri mereka beragam bala bencana. Lantas bagaimana kalau muncul atau berasal dari seorang muslim? Ya sungguh ajaib, lebih ajaib lagi tentunya. Beliau melanjutkan, wa hadza amrun ma'lumun 'indan nasi khassatihim wa 'ammatihim. Keajaiban sedekah ini yang bisa didapatkan oleh siapa saja. Berarti ada 4 kemungkinan tadi. Muslim yang benar tentunya, kemudian orang yang fajir, orang yang zalim, dan orang yang kafir. Mereka semuanya dimotivasi untuk bersedekah dan mendapatkan keajaiban berupa terhindarnya mereka dari bala bencana adalah amrun ma'lumun, hal yang sangat lumrah dan diketahui oleh seluruh orang. Baik orang yang khusus, agamawan, rohaniawan, apalagi seorang muslim, atau orang-orang yang meneliti, yang sekarang ini sering menjadikan terapi gitu kan, atau orang-orang awam sekalipun, mereka mengetahui keajaiban ini. Wa ahlul ardi kulluhum muqirruna bihi li'annahum jarrabuhu. Bahkan seluruh penghuni bumi, umat manusia yang ada dalam kehidupan dunia hingga saat ini dan sampai yang akan datang, semuanya mengakui dengan sedalam-dalamnya keajaiban pengaruh sedekah yang luar biasa tersebut, karena mereka juga jarrobuhu, melakukan try and error di dalamnya, uji coba. Mereka juga bersedekah, mereka juga berinfak. Bahkan banyak yang sudah melakukan drill, sehingga drill sedekahnya menjadi habit, kebiasaan mereka. Nah ini semua orang memahaminya. Lantas bagaimana halnya dengan kita? Tentunya ayat-ayat banyak, tadi dikemukakan di antaranya, hadis-hadis juga sangat banyak sekali gitu kan. Tadi juga dikemukakan di antaranya. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak nukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tetapi
sebagai pamungkas atau penutup di kesempatan kajian kita di kali ini, kita nukilkan pendapat dari ulama kontemporer, salah seorang murid dari Syekh Muhammad Asy-Syinkiti, Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, dan telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Syekh Atiyah Muhammad Salim. Qala Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah ta'ala anis sadaqati wa tasadduqi. Beliau mengemukakan pandangannya tentang sedekah dan upaya untuk berdonasi di dalamnya. Beliau katakan, fala yaqtasiru 'alal mali. Ketahuilah oleh kita semua bersama bahwa bersedekah, berinfak bukan hanya terbatas bersedekah dengan harta benda. Bukan. Wa ma yuqawwamu bil mali, atau bukan dengan sesuatu yang masih ada kaitannya dengan harta benda tersebut. Bal yashmalu kulla amalin salihin. Bahkan yang namanya sedekah dan infak tersebut, objeknya meliputi seluruh amal soleh yang bisa kita persembahkan, yang bisa kita baktikan, yang bisa kita berikan, yang mungkin kita mampu. Apa saja kata beliau, dilanjutkan, min thayyibil kalimati, melalui ucapan, ungkapan yang baik, itu sedekah. Wa bisyadatil wajh, bisyadatil wajh, dengan senyuman yang mereka, dengan senyum kejujuran, dan bermuka ceria, bukan bermuka masam. Nah, seperti Pak Abdul Qahar tadi itu, senyumnya plong, bukan senyum pendendam, bukan senyum pembenci, bukan senyum politik. Kan banyak juga senyum politik gitu, walaupun kelihatannya enak mereka gitu kan, sampai kelihatan putih giginya, tetapi di dalam hatinya tidak seperti itu. Itu senyum politik katanya. Wa i'anatir rajul 'ala dabbatihi, membantu seseorang yang memiliki masalah dengan tunggangannya, motornya, mobilnya. Kalau zaman dulu tunggangan kuda, kalau sekarang kan banyakkan motor. Nah, motor banyak sekali itu. Coba cek satu-satu siapa yang mengalami masalah gitu kan. Wa mu'awanatihi 'ala hamli mata'ihi 'alaiha, membantu sekedar menaikkan barang bawaannya, misalnya brosur-brosur yang ingin dibagikan, kartu dakwah yang ingin disebarluaskan gitu kan, untuk ditaruh di kendaraannya. Itu pun bagian dari sedekah. Pala Ustadz, anak mah orang paling miskin di dunia, mana mungkin gak bisa sedekah? Gak ada alasan. Setelah kita mengetahui ayat Al-Quran, hadis, apalagi ini pendapat Syekh Atiyah Muhammad Salim, gak ada orang yang termiskin di dunia, semuanya kaya. Wa indharil muhsiri sedekatan. Ketika ada orang yang berhutang kepada kita, ada dua kemungkinan untuk sedekahnya: menangguhkan hutangnya, memberikan tempo tambahan, injury time dalam tempo, tambah lagi, ada extra time dalam pembayarannya, atau bahkan menjadikannya udah deh lunas saja, walaupun berat itu, apalagi banyak gitu kan. Tapi ini dimasukkan kategori sedekah dan akan memiliki keajaiban. Kitanya akan mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa takhfifi anhu, atau diringanin, cicilannya berkurang. Tadinya berhitung rate keuntungannya 30%, malah jadinya rate minusnya 30%. Nah, bisa jadi seperti itu. Meringankan saja. Atau ya paslah, tapi qardul hasan, tak berbatas waktu, kapanpun kau mampu baru bayar kepadaku, tapi jangan curang. Giliran beli di kita utang, beli tempat lain bayar. Nah, itu nggak benar begituan. Itu culas namanya. Bal qad takunu ibadatu lillahi ta'ala shadaqatan yatasaddaqu bihal 'abdu 'ala akhihi al-muslimi kalladhi jaa'a wan nasu qad sallul 'asr. Bahkan boleh jadi sedekah tersebut adalah berupa ibadah
yang dengannya dia membantu saudaranya yang lain. Misal ada orang yang sudah kelewat sholat asar, lalu dia mau sholat, daripada munfarid sendirian, ditemani menjadi sholatnya berjamaah. Dan itu ada hadisnya oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim dinukil. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya dari pamungkas tadi yaitu nukilan menawan dari Syekh Atiyah Muhammad Salim, berarti objektivitas bentuk sedekah banyak. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita sebagai orang termiskin di dunia sehingga tidak bisa bersedekah. Itu tidak ada alasan lagi. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ikut mendapatkan keajaiban dari sedekah ini. Karena apa? Banyak ragamnya. Nah, mudah-mudahan ikhlas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kita orang yang mendapatkan hidayah dari untaian ayat-ayat, hadis-hadis, dan juga komentar para ulama yang sangat menawan terhadap keduanya. Kemudian Allah meresapkan hidayah tersebut termasuk dalam kajian kita hari ini tentang masalah sedekah, atau pekan ini bahkan mungkin full sedekah, tentang sedekah gitu kajiannya. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita minal munfiqina wal mutasaddiqin. Dan mudah-mudahan pahalanya, keajaibannya bisa kita dapat walaupun banyak kita tidak mengetahuinya. Ini saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.